Assalamualaikum para penggila catur. Selamat datang kembali di channel Mesin Catur. Bersama saya Bang Kemal. Kalian semua bisa memanggil dengan menyingkat nama saya menjadi Bang Ke. Untuk video kali ini, saya akan menghadirkan partai super klasik antara Adolf Anderssen versus Jeong Dufresne. Pertarungan catur ini terjadi pada tahun 1852 di Berlin, Jerman. Langsung saja kita menuju arena. Adolf Anderssen memegang buah putih, dan Dufresne memegang buah hitam. Permainan diawali dengan pembukaan raja. Lalu dijawab E5. Kuda F3 dimainkan. Dibalas kuda C6. Kemudian gajah piknik ke C4. Gajah hitam mengikuti. Tuyul ke B4, mengusir gajah. Gajah hitam langsung menjitak tuyul. Karena tidak ada yang membackup, alias tuyul gratis. Kembarannya langsung mengusir lagi. Gajah hitam mundur seketika. Putih menawarkan lagi tuyulnya pada pihak lawan. Tawaran disambut dengan riang gembira. Kemudian, raja bersembunyi di balik istana, menghindari bayang-bayang gajah. Tuyul hitam merangsek ke depan. Pada langkah ketujuh ini, kedua pemain masih memainkan langkah yang sesuai dengan buku panduan catur. Menteri B3 mensejajarkan diri dengan gajah, mengancam skak. Menteri hitam membackup, tuyul langsung mengusir. Menteri bergeser sedikit, masih menjaga pion F7 dari ancaman, juga berusaha melindungi anak buahnya. Benteng bergeser satu langkah, memata-matai raja. Kuda menghalangi. Gajah putih keluar kandang, sambil mengancam kuda. Disusul tuyul hitam ancam gajah. Menteri langsung menjilat tuyul. Benteng usir menteri. Menteri melipir ke samping. Gajah mundur ke belakang, menghindar dari ancaman menteri putih, sambil memata-matai pertahanan lawan. Kuda jumping ke D2, melakukan pengambingan. Pengembangan, Bang. Iya, Neng, itu maksudnya. Gajah terang hitam fianchetto. Kuda putih manuver ke E4, menghalangi pandangan menteri hitam dari anak buahnya. Lalu, menteri bergeser ke F5. Menurut analisa mesin catur, ini adalah sebuah langkah yang tidak akurat. Seharusnya hitam mendorong tuyul ke D2 untuk menetralisir situasi. Mari kita lihat. Tuyul D2. Kuda gebuk tuyul. Kuda hitam mundur. Kuda putih balik ke tempat asal. Gajah menyerang kuda. Benteng membalas. Menteri tak bisa menyerang benteng. Sebab kalau nekat, menteri hitam akan tewas, terkena jebakan Batman. Gajah skak, dan menteri hitam tewas dihajar menteri putih. Menteri hitam mengajak peraduan. Gajah mundur membackup. Pada langkah ini, posisi kedua belah pihak masih cenderung aman. Kesempatan menang masih 50-50. Kita kembali ke permainan. Gajah makan tuyul. Menteri hitam kabur ke H5, menghindari bayang-bayang gajah yang akan menjebaknya. Karena kalau menteri hitam tidak kabur, pasti kena perangkap. Kuda skak ke D6 atau F6, menteri akan jadi korban gajah. Sejurus kemudian, kuda F6, skak ster. Tuyul langsung menyambar. Tuyul putih membalas, sambil menekan kuda 3 kali. Benteng hitam G8, membayangi raja. Benteng A, ke D1. Selang beberapa saat, menteri menguliti kuda. Menurut analisa mesin catur, ini adalah sebuah langkah blunder. Seharusnya menteri ke H3. Mari kita lihat jika menteri ke H3. Menteri H3, mengancam skakmat. Gajah membackup. Menteri F5. Raja menghindari bayang-bayang benteng. Menteri jitak tuyul. Gajah hajar kuda. Kuda hajar balik. Benteng embat tuyul. Raja F8. Benteng hantam kuda. Menteri hajar kuda. Benteng makan tuyul. Skak ster. Menteri hajar benteng. Menteri putih. Skak. Raja menghindar. Benteng embat menteri. Skak. Raja melawan. Gajah skak. Raja menghindar. Pada langkah ini, setelah gajah makan benteng dan benteng makan gajah, permainan bisa dikatakan masih seimbang. Kita kembali ke permainan aslinya. Gajah menguliti kuda. Skak. Kembarannya membalas. Menteri mengorbankan diri. Skak. Raja langsung membantai menteri. Gajah F5, double skak. Raja menghindar. Gajah memburu. Skak. Raja mengelak. Gajah gelap putih melumat kuda. Skakmat. Demikianlah partai yang sangat fantastis ini. Berakhir dengan kematian raja yang sangat mengenaskan, ditindih sepasang gajah brutal. Lihatlah para punggawa hitam. Mereka hanya bisa bengong melihat rajanya dibuli habis-habisan, tanpa bisa berbuat apa-apa.
Dasar kampret lu semua perwira tak berguna. Gue dihajar sampai babak belur, lu cuma bisa ngeliatin doang. Mungkin itulah makian yang ada di dalam hati Raja Hitam. Sampai jumpa di video-video partai catur menarik lainnya. Akhir kata, I'm gonna miss you, bye-bye and miss ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!